Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang materi yaitu kecerdasan buatan. Materi yang kelima yaitu namun kesana saya akan perkenalkan singkat, yaitu saya dari kelompok 7, saya sendiri Irwan Tabuni NIM 2202 dan 4107. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan mengoptimalkan pengambilan keputusan seperti analisis komprehensif atau pendek ini dan mungkin dalam kecerdasan buatan. Yang poin kedua yaitu introduction to decision making. Itu mengoptimalkan pengambilan keputusan merupakan hal yang krusial dalam kecerdasan buatan. Presentasi ini mengeksplorasi teknik forward dan back, memberikan analisis komprehensif mengenai aplikasi keuntungan dan keterbatasannya. Memahami metodologi ini akan meningkatkan efektivitas sistem AI di berbagai domain. Materi ketiga, apa itu Void Kainim? Yaitu Void Kainim adalah pendekatan berbasis data yang dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui dan menerapkan aturan inferensi untuk mengekstrak lebih banyak data hingga tujuan tercapai. Metode ini sangat efektif dalam sistem berbasis aturan dan banyak digunakan dalam sistem pakai untuk pendekatan kesimpulan dari informasi yang Anda. Materi selanjutnya kami akan bahas dengan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Delon Temo dengan NIM 2202 4095. Jadi berikut adalah gambar dari siklus mesin inferensi melalui prosedur API pertandingannya. Jadi gambar ini menunjukkan siklus kerja dari sebuah mesin inferensi atau inference engine yang beroperasi menggunakan prosedur matchfire. Dalam sistem berbasis aturan atau rule-based system, proses ini adalah mekanisme inti dari cara kerja sistem pakar yang menggunakan fakta dan aturan untuk menyimpulkan hasil. Jadi seperti yang kita lihat, komponen yang terdapat di sini pertama adalah database atau basis data. Jadi database ini menyimpan fakta yang diketahui, misalnya A adalah X atau B adalah Y. Kemudian fakta ini merupakan informasi awal yang dimiliki oleh sistem dan digunakan dalam proses pencocokan aturan. Kemudian ada knowledge. Bagian ini menyimpan aturan atau rules, misalnya jika A adalah X, maka B adalah Y. Aturan ini adalah pengetahuan eksplisit yang digunakan sistem untuk menghubungkan fakta-fakta dan menghasilkan fakta baru. Jadi proses siklus matchfire ini pertama-tama adalah match atau pencocokan. Sistem akan mengambil fakta yang ada dalam basis data dan mencocokkannya dengan aturan-aturan yang ada di basis pengetahuan. Misalnya jika ada fakta A adalah X dalam basis data, sistem akan mencari aturan yang sesuai seperti jika A adalah X maka B adalah Y. Kemudian fire atau penerapan aturan. Setelah menemukan aturan yang cocok, sistem akan menerapkan aturan tersebut atau fire the rule. Pada contoh ini, jika A adalah X cocok dengan aturan, maka aturan B adalah Y akan dijalankan. Sehingga fakta baru B adalah Y ditambahkan ke basis data. Dan langkah terakhir yaitu pengulangan. Fakta baru yang telah ditambahkan ke basis data ini kemudian dapat digunakan dalam pencocokan lebih lanjut dengan aturan lain. Sehingga proses ini terus berulang sampai tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan atau tujuan yang diinginkan tercapai. Jadi berikut ada contoh selanjutnya dari forward chaining.
Kedua gambar ini menggambarkan proses forward chaining melalui beberapa siklus, menunjukkan bagaimana mekanisme inferensi bekerja melalui berbagai tahap untuk mendapatkan fakta baru dari pengetahuan atau knowledge. Jadi, pertama-tama itu adalah siklus pertama di sini, database. Awalnya ini berisi fakta A, B, C, dan E. D dan E maksudnya. Ini adalah fakta yang diketahui atau kondisi awal. Kemudian pada basis pengetahuan atau knowledge base berisi beberapa aturan seperti Y dan D mendekati atau mungkin sama dengan Z. Kemudian X dan B dan E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan N. Kemudian pencocokan. Sistem ini mencoba mencocokkan fakta dari database dengan aturan di basis pengetahuan. Untuk aturan A sama dengan X cocok karena A ada di dalam database. Kemudian proses eksekusi atau firing. Aturan A sama dengan X diterapkan itu menambahkan fakta baru ke X. Maksudnya fakta baru X ke dalam database. Kemudian pada siklus kedua, database yang diperbaharui sekarang berisi A, B, C, D, E, X. Kemudian pencocokan kembali. Sistem kembali mencocokkan fakta dengan aturan. Kali ini aturan X dan B dan E sama dengan C cocok karena X, B, dan E semuanya ada di dalam database. Nah, selanjutnya itu eksekusi. Aturan X dan B dan E sama dengan Y diterapkan, menambahkan fakta baru Y ke dalam database. Kemudian pada siklus ketiga, database yang lebih diperbarui. Sekarang berisi telah diperbarui, sekarang berisi A, B, C, D, E, X, Y. Kemudian kita lakukan lagi pencocokan. Jadi pencocokan dilakukan pertama-tama aturan Y dan D sama dengan Z cocok karena Y dan D ada di dalam database. Kemudian kita eksekusi. Aturan ini diterapkan dan fakta Z ditambahkan ke database. Jadi proses ini berlanjut secara iteratif. Pada setiap siklus, setiap fakta baru diperoleh dan ditambahkan ke database berdasarkan aturan yang cocok. Gambar ini menunjukkan bagaimana forward chaining dimulai dengan fakta awal dan menggunakan aturan inferensi untuk memperoleh fakta baru hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan atau hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ini adalah contoh sederhana tentang bagaimana forward chaining bekerja dalam praktis. Oke, baik, perkenalkan nama saya Farhandra Asasim dari kelas 5TI5 dengan NIM 220240099. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu backward chaining. Backward chaining adalah metode berbasis tujuan yang dimulai dengan hipotesis dan bekerja ke belakang untuk menentukan apakah ada data yang cukup untuk mendukungnya. Teknik ini biasanya digunakan dalam pemrograman prolog dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan tujuannya diketahui tetapi jalurnya tidak jelas. Oke, baik, di sini ada contoh gambarnya. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama langkah-langkahnya. Yang pertama itu mulai dengan tujuan hipotesis. Kedua, periksa apakah ada aturan yang menyimpulkan tujuan tersebut. Yang ketiga, jika kondisi aturan tidak terpenuhi, perlakukan kondisi tersebut dengan sub tujuan dan coba penuhi secara rekursif. Yang keempat adalah jika semua kondisi dapat dibuktikan benar, tujuan dikonfirmasi. Oke, baik, di sini ada contoh gambarnya. Jadi pas yang pertama itu adalah menetapkan tujuan. Terus pas yang kedua menetapkan sub tujuan. Pas yang ketiga adalah menetapkan sub tujuan X. Yang pertama yang pas kedua itu
menetapkan sub tujuan Y. Dan yang keempat, menyimpulkan sub tujuan X. Pas yang kelima, menyimpulkan sub tujuan Y. Dan pas yang keenam adalah mencapai tujuan atau Z. Oke. Selanjutnya kita ke materi teknik pencarian. Baik, teknik pencarian ini adalah teknik pencarian dalam kecerdasan buatan, adalah metode atau algoritma yang digunakan untuk menentukan solusi dari suatu masalah dalam ruang pencarian yang besar dan kompleks. Pencarian ini bisa berupa pencarian solusi optimal, jalur terpendek, atau mencapai tujuan tertentu. Ada dua kategori utama dalam teknik pencarian, yaitu pencarian tidak terinformasi atau pencarian terinformasi. Oke. Teknik pencarian ini dalam kecerdasan buatan adalah metode atau algoritma yang digunakan untuk menentukan solusi dari suatu masalah dalam ruang pencarian yang besar dan kompleks. Pencarian ini berupa pencarian solusi optimal, jalur terpendek, atau mencapai tujuan tertentu. Ada dua kategori utama dalam teknik pencarian. Pencarian tidak terinformasi dan terinformasi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Penjelasan selanjutnya adalah depth first search. Konsep dasar adalah DFS adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi sedalam mungkin pada setiap cabang sebelum mundur atau backtrack untuk mencari di cabang lainnya. DFS menggunakan struktur stack atau tumpukan baik secara eksplisit maupun melalui rekursi untuk mengingat simpul atau node yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya kita bahas cara kerjanya. Cara kerjanya itu yang pertama mulai dari simpul awal, root node atau terus yang kedua adalah kunjungi suatu simpul anak, lalu dilanjutkan ke simpul anak berikutnya hingga tidak ada simpul anak lagi yang bisa dikunjungi. Yang ketiga adalah jika menemui simpul tanpa anak atau daun, DFS akan mundur atau backtrack ke simpul sebelumnya yang mengeksplorasi cabang lain yang belum dikunjungi. Yang keempat, proses ini berlanjut hingga simpul tujuan tercapai atau semua simpul yang telah dikunjungi. Oke, jadi contoh prosesnya, jika Anda menelusuri pohon, DFS akan terus menjelajah suatu cabang hingga sampai ke ujung sebelum kembali menjelajah cabang lainnya. Jadi kelebihan DFS ini adalah memori efisien karena hanya perlu menyimpan simpul di sepanjang jalur yang sedang dijelajahi. DFS memerlukan lebih sedikit memori dibanding BFS. Lanjutnya ada kekurangan DFS ini adalah tidak optimal atau tidak menjamin solusi terpendek atau terbaik. Yang kedua, tidak lengkap. DFS ini bisa terjebak di cabang yang sangat dalam atau bahkan tidak terbatas sehingga tidak selalu menyelesaikan pencarian. Selanjutnya, penggunaan DFS. DFS sangat berguna dalam masalah pencarian pohon dan grab traveler, terutama ketika kita ingin menjelajahi satu cabang sebelum berpindah ke cabang yang lain. Sekarang pada breadth first search. Berikut adalah tampilan decision tree.
Konsep dasar dari teknik ini adalah ini merupakan algoritma pencarian yang mengeksplorasi simpul pada tingkat yang sama atau selevel sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS atau Breadth First Search menggunakan struktur queue atau antrian untuk mengelola simpul yang akan dikunjungi. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita mulai dari simpul awal pada root node, kemudian kita kunjungi semua simpul tetangga terdekat dari simpul awal. Setelah itu, lanjutkan mengeksplorasi simpul-simpul tetangga dari simpul yang baru dikunjungi, kemudian satu tingkat ke bawah dan seterusnya. Proses ini terus berlanjut hingga simpul tujuan ditemukan atau semua simpul telah dijelajahi. Untuk contoh proses, jika kita menelusuri pohon, BFS akan menjelajahi semua simpul di level 1 atau anak-anak dari simpul awal, kemudian simpul di level 2, dan seterusnya. Ada kelebihan dari BFS, yaitu pertama lengkap. Jika ada solusi, BFS pasti akan menemukannya. BFS juga optimal. BFS menjamin menemukan solusi terpendek dalam hal jumlah simpul yang dilalui, jika semua lintasan memiliki biaya yang sama. Untuk kekurangan, ini memiliki memori yang besar. BFS menyimpan semua simpul yang ada di setiap level, sehingga membutuhkan memori yang jauh lebih besar dibandingkan DFS, terutama untuk masalah yang lebih memiliki banyak cabang. Dan juga ini memakan waktu yang lebih lama. Untuk penggunaan dan penerapannya sendiri, BFS sangat berguna untuk pencarian jalur terpendek pada graf tanpa bobot dan menemukan semua simpul dalam satu tingkat. Kita lanjut pada Best First Search atau Greedy Search. Konsep dasar dari Best First Search sendiri adalah ini merupakan algoritma pencarian yang menggunakan heuristik untuk memperkirakan jarak dari simpul saat ini ke simpul tujuan. Algoritma ini selalu memilih simpul yang tampaknya paling menjanjikan berdasarkan nilai heuristik, estimasi jarak tujuan, yang artinya greedy atau serakah. Untuk cara kerjanya, pertama mulai dari simpul awal pada root node, kemudian kita gunakan fungsi heuristik untuk mengevaluasi semua simpul tetangga. Selanjutnya kita pilih simpul dengan nilai heuristik terendah, yaitu yang dianggap paling dekat dengan tujuan. Kemudian lanjutkan proses hingga mencapai simpul tujuan. Untuk contoh proses, jika kita mencari rute di peta, Greedy Best First Search akan memilih jalur yang tampaknya paling dekat atau pendek berdasarkan perkiraan, misalnya jarak langsung ke tujuan. Dan ini memiliki kelebihan seperti kecepatan, karena menggunakan heuristik untuk memandu pencarian. Best First Search bisa sangat cepat dalam menemukan solusi, dan juga efisien. Algoritma ini lebih efisien dalam memori dibandingkan BFS, karena tidak menyimpan semua simpul di setiap level. Untuk kekurangan ini kurang optimal, atau tidak optimal sama sekali karena bersifat greedy. Best First Search tidak selalu menjamin solusi optimal. Dan juga tidak lengkap. Jika heuristiknya buruk atau simpul tujuannya sangat jauh, algoritma bisa tersesat di cabang yang salah. Untuk penggunaan dan penerapan, Best First Search sendiri sering digunakan dalam masalah di mana kita memiliki heuristik yang baik untuk memperkirakan jarak ke tujuan, misalnya pencarian jalur terpendek di peta atau dalam masalah permainan AI. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi setelah membahas semua materi ini dalam pembahasan, kita telah menyinggung konsep forward chaining dan backward chaining sebagai teknik penalaran dalam sistem berbasis aturan. Forward chaining bergerak dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan, cocok untuk skenario di mana kita mulai dengan banyak informasi dan ingin menemukan hasil akhir. Backward chaining sendiri sebaliknya, bekerja dari tujuan atau hipotesis menuju fakta-fakta lebih efisien ketika kita memiliki tujuan spesifik, seperti menemukan jalur dari Jakarta ke Kediri dalam kasus yang akan kita kerjakan pada tugas ini. Saat menghubungkan pencarian jalur, backward chaining serupa dengan mencari jalur dari simpul tujuan, dengan mengecek apakah simpul-simpul pendukung dapat mengarah ke tujuan. Ini berbeda dengan algoritma seperti DFS, BFS, dan Best First Search yang memulai pencarian dari awal.
dan bergerak maju hingga mencapai tujuan. Kesimpulannya, baik dalam pencarian jalur maupun sistem berbasis aturan, teknik pencarian yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat masalah yang dihadapi. Sekian dari kami, terima kasih.